Kali ini kita kembali bahas manga Follower, yang dimana kita bakal menuju ke pertandingan persahabatan dari SMA Otaka no Miya melawan Washinodai. Tanpa perlu basa-basi, langsung aja kita bahas. Di sini kita diberitahu formasi dari kedua tim, SMA Otaka no Miya dengan 4-3-3 dan Washinodai 4-5-1. Oh ya, di sini Shigoriki nggak menjadi starting dan dia hanya menjadi cadangan. Setelah kick off dari Washinodai, Kokoro yang dimasuki oleh Buki dia langsung menerobos. Namun, berbeda dengan lawan sebelumnya, pemain dari Washinodai tetap tenang dan tidak kehilangan bola. Salah satu pemain inti selama 3 tahun di SMA Washinodai yaitu kapten mereka Majima. Bahkan Bakuroda pun berkata nggak ada keraguan, dia itu harus diwaspadai. Para pemain Washinodai bermain passing di belakang dan tiba-tiba si Majima berkata sudah paham situasinya dan langsung menyuruh menyerang lewat sisi kiri, yang dimana pemain kiri mereka sangat cepat sekali berhasil melewati Taizo. Dan Himeno pun berkata bahwa lawan menyerang dengan keyakinan tinggi di sisi kanan Takanomiya. Taizo yang terlewat meninggalkan Marukome sendirian yang terlihat panik. Tentu kapten pun menyuruh dia untuk tenang dan fokus pada satu hal. Marukome pun menghadang pemain sayap lawan, tetapi yang cukup gokil, lawan tiba-tiba malah berhenti. Tentu Marukome mengira lawan bakal ke tengah, tetapi justru lawannya maju lagi dengan kecepatan penuh. Tentu sisi sayap yang terbuka dan lawan pun mengumpan ke tengah, di mana di sana sudah ada Majima yang ingin menyambut bola. Tetapi dengan keras ada Bakuroda berhasil mengclear bola ke depan. Bahkan dia pun berkata, selama aku di sini jangan berpikir bisa bermain dengan mudah. Bola yang ditendang Bakuroda menuju pas banget ke Hakanai. Majima pun menyuruh rekannya untuk tidak membiarkan Hakanai bergerak bebas. Namun dengan gokil, Hakanai langsung melakukan umpan lambung ke sayap Noriyasu. Bola tersebut diterima dengan baik oleh Noriyasu dan dia pun langsung lari menuju depan lewat sayap. Gokilnya saat lawan maju menghadang Noriyasu, dia langsung mengirimkan umpan ke tengah, di mana sudah ada Buki yang langsung menendang dari luar kotak penalti. Sayangnya bola mengenai Mistar dan kembali. Tentu hal itu mengejutkan bek lawan, namun yang lebih mengejutkannya lagi, bola yang kembali tadi malah ingin disambut lagi oleh si Buki. Tapi tendangan Buki malah kena Mistar lagi, dan lagi-lagi bola kembali ke tengah. Majima pun menyuruh bek untuk jangan memberikan Buki ruang, tetapi gokilnya si Buki ini melakukan tendangan salto dan lagi-lagi bola membentur Mistar dan kali ini bola benar-benar keluar. Tentu semua orang heboh, bagaimana tidak, 3 kali tendangan yang spektakuler dan 3 kali juga kena Mistar gawang. Buki pun bingung karena dia meleset, tapi seakan emang sengaja juga karena para awak media yang menonton pada kaget dan bertanya-tanya. Dan ketika rekan Shigoriki bertanya apa itu kenalannya, dan dia pun tersenyum bahwa nomor 9 itu rival sejatinya. Setelah itu Buki tersenyum karena semua mata tertuju padanya. Di sisi lain Noriyasu kesal karena Buki sudah janji bakal ngegolin. Namun dengan santainya Buki menjawab santai aja, ini baru permulaan. Tapi di sisi lain juga sepertinya Buki juga merasa belum panas. Para media terkejut dengan permainan Kokoro yang diresuki Buki karena mereka nggak punya catatan tentang Kokoro sama sekali.
Nah, kita lanjut. Tendangan dari penjaga gawang langsung menuju para kapten. Bakuroda pun pede nggak akan kalah kalau soal fisik. Namun, dia terkejut karena dia nggak bisa bergerak dan bola didapatkan oleh Majima yang langsung mengoper ke rekannya, yang dimana orang itu menuju ke Hakanai. Dia bernama Kito yang sepertinya nggak suka dengan Hakanai karena cemburu kaptennya lebih memperhatikan Hakanai. Karena itu Kito bilang akan mengalahkan Hakanai. Tetapi Hakanai ngasih tahu bahwa di belakang Kito, yang dimana Buki berhasil merebut bola darinya meski harus mundur ke belakang. Di saat itu juga Noriyasu meminta umpan, tapi Buki malah diam saja. Tentu Kito kesal dan mencoba merebut kembali, tapi dengan tenang Buki menghindarinya, bahkan seperti dipermainkan. Entah kenapa Buki seperti marah dan berkata dia nggak akan berakhir dengan bermain sepak bola di negara kecil seperti ini. Kapten Bakuroda yang lihat pun cemas dan nyuruh Buki untuk mengoper, tetapi Buki masih menghayati bahwa di pikirannya itu hanya dunia. Dan di saat itu juga dia dihadang 4 pemain di segala sudut. Semua orang terkejut kembali karena bingung kenapa Buki atau si nomor 9 ini tidak bisa kehilangan bola, padahal kan dijaga 4 pemain. Dan di saat itu juga karena media sudah datang menonton, Buki berkata, "Ayo tunjukkan aksi." Buki teriak dan berkata, "Ingatlah baik-baik diriku, seorang siswa SMA Jepang yang bertujuan menjadi pesepak bola. Meskipun sulit, ini sangat mendebarkan." Nah, si Kito yang udah kesel banget, dia maju dan Buki tiba-tiba malah menendang bola keluar gitu aja. Tetapi bola yang mestinya keluar itu tiba-tiba mendarat dan berputar berbelok dengan gokil. Buki langsung nerobos maju. Semua orang pun terkejut dan Buki terlihat sudah ingin menendang di jarak yang cukup jauh. Dia menendangnya sambil berkata, "Aku bukanlah orang yang puas," dan tendangan dari Buki terlihat sekilas akan membentur Mistar lagi. Namun di akhir terlihat bola sedikit turun dan gokilnya bola membentur Mistar dan masuk ke gawang. Gol yang super luar biasa dari Buki membuat semua orang terkejut, bahkan membuat Goriki dan Kokoro pun berkata sangat keren. Takamiya Gaoka berhasil mencetak gol pertama dengan nomor 9 yang menunjukkan performa luar biasa. Temannya pun pada seneng, bahkan Kapten Bakuroda pun sampai bilang itu luar biasa. Dan di sisi lapangan, pelatih dari Wasinoda yaitu Mamoru Gondo terlihat kesal dan gak tahu apa yang telah terjadi karena di luar dugaan. Rencana dia yang pengen narik popularitas dan menarik perhatian media jadi kacau. Niatnya pengen memasukkan tahun pertama yang menarik dan mengamankan keunggulan besar di babak pertama. Malah mereka yang kebobolan duluan oleh satu orang pemain bernomor 9 yang tidak dikenal. Setelah mencetak gol, Buki kaget karena dia sekarang gak berpindah tempat lagi dengan Kokoro. Tidak seperti sebelumnya, sekarang Buki bisa mengatasi masalah kepuasan diri dan merasa senang. Nah, tiba-tiba si Goriki berdiri dan berkata, "Biarkan aku bermain. Aku tidak sabar lagi ingin mencetak gol sekeren dia dan membalikkan keadaan." Buki yang melihat itu pun berkata, masalah pengambilan tubuhnya sudah selesai dan sekarang ke rencana B atau kedua, yang dimana Buki malah memprovokasi Goriki untuk bermain. Apakah dia itu patung? Kenapa pelatihnya tidak membiarkannya bermain?
Goriki terlihat kesal dan para media garcep mengabadikan pertengkaran di antara mereka. Nah, pelatih Washinodai pun entah kenapa berpikir sama, kenapa tidak memasukkan Goriki? Kita bisa mengubah pertandingan menjadi pertunjukan yang tak terlupakan. Pelatih mereka pun berencana memasukkan Goriki, tetapi Kapten Majima menolaknya. Karena alasannya Goriki itu pemula, tetapi pelatih mereka tetap bebal berkata mencoba pemain baru itu hal biasa dalam pertandingan persahabatan. Tapi Majima tetap nggak terima karena bakal susah mengatasi dan mengatur ulang posisi. Namun Majima malah kena bentak, disuruh diam atau kau juga akan diganti. Dan ya, Majima pun gak bisa membantah hal itu. Dan hal ini malah membuat rencana dari Buki berhasil, dimana dia akan menghancurkan si pria tai atau Goriki sepenuhnya. Dan pertunjukan tunggal dia akan lengkap. Goriki pun masuk dalam pergantian pemain dan dia menuju Buki dan berkata, maaf membuatmu menunggu, ayo bermain. Dan tentu Buki pun menerimanya. Saat pertandingan dilanjutkan, Majima menyuruh dua pemain bertahan untuk jangan melepaskan pandangan dari nomor 9. Dan Hayaishi seperti sebelumnya menjadi pusat dari sayap. Hayaishi pun melewati Taijo dengan cepat kembali dan sekarang bertemu lagi dengan Marukome. Hayaishi berpikir ini bakal mudah dan Marukome sendiri berpikir Kokoro aja mencetak gol dan sekarang dia berusaha untuk menghadang dan gak mau jadi beban. Tetapi lagi-lagi dia tertipu oleh Hayaishi yang berhenti. Namun ketika Hayaishi ingin masuk memotong ke dalam, si Marukome ini menjatuhkan badannya dan menyundul bola rendah. Dan dia berhasil mengagalkan dan bola menuju ke si Kamahori yang dimana dia menunjuk dan mengunci pantat dari Buki untuk menjadi targetnya. Nah, beberapa detik tadi sebelum Marukome memblok bola dengan mukanya, di sini ada Buki dan si Goriki, yang dimana Goriki terus menempel dengan Buki, padahal si Goriki ini posisinya itu penyerang. Tentu Buki kesal karena Goriki terus mengikutinya dan Goriki menjawab pelatih mengizinkan dia untuk bergerak secara bebas, itulah kenapa dia di situ. Pelatihnya pun ngebiarin jika penjelasan tentang posisi masih sulit bagi Goriki dimengerti, lebih baik membiarkan dia bergerak bebas. Tapi Goriki juga diberitahu untuk tidak melampaui garis belakang lawan. Buki pun tetap kesal karena seharusnya Goriki di depan, namun dia berkata yang dia tuju itu bukan Jonathan Bukirabo, tapi si Kokoro. Mereka pun malah jadi berantem di tengah lapangan dan disitulah Marukome memblok bola dengan mukanya dan bola berada di Kamahori yang dimana sudah mengunci pantat Buki dan ketika Kito maju untuk menghadang bola sudah hilang dan sangat cepat menuju kepada Buki di depan. Buki pun kaget dan berhasil menerima umpan dan Kamahori berkata, aku akan mendorongmu dari belakang, jadi seranglah sebebas hatimu. Dan dalam sekejap Takamiya mencapai wilayah Washinodai. Nomor 13 pun menghadang, namun dengan gokil Buki melakukan nutmeg. Namun setelah itu ada nomor 5. Tetapi Buki kali ini berputar dan melewati pemain bertahan Washinodai. Dia pun benar-benar terbuka di area kotak penalti. Namun tiba-tiba si Goriki ada di hadapannya yang dimana dia menantang Buki yang merasuki Kokoro untuk maju. Goriki pun terkejut dengan gerakan Kokoro.
Jadi kita anggap si Goriki ini nggak tahu ya di depannya itu Buki beneran. Nah, si Goriki berpikir Kokoro juga penggemar dari Buki dan meniru tekniknya di saat itu juga. Dan Goriki berpikir jika itu beneran Buki di hadapannya, dia sudah tahu. Dan dia berhasil menghentikan laju Buki yang merasuki tubuh Kokoro. Buki tentu terkejut dan gak hanya dia aja, semua orang pun kaget. Dan Buki sendiri kesal karena dihentikan oleh Goriki. Goriki yang berhasil menghentikan Buki membuat pelatihnya berkata ini karena strateginya. Namun ternyata bola masih berada di kaki Buki. Dan ternyata si Goriki ini memang sudah mempelajari gerakan Buki berkali-kali. Dan dia tiba-tiba malah menunjuk dan berpikir Kokoro itu juga penggemar Buki. Karena itu aku bisa membaca gerakanmu. Kokoro yang jadi hantu pun kaget karena Goriki itu hebat, bisa melawan pemain terbaik di dunia, meskipun tubuhnya itu milik Kokoro yang lemah. Buki sendiri merasa kesal dan tersenyum berkata Goriki bukan sekedar pajangan. Dan Buki pun menerobos lagi dan tiba-tiba si Goriki bisa membaca kembali. Dengan pengalaman bela dirinya dari gerakan persiapan dan kebiasaan lawan, Goriki bisa menebak gerakan apa yang akan Buki lakukan. Duel ini pun menjadi tontonan menarik bagi para wartawan dan di sisi lain Kokoro entah kenapa merasa iri melihat Goriki dan Buki karena dia juga pengen. Goriki yang berduel membuat yang lain malah menonton dan Majima pun menyuruh yang lainnya untuk membantu Goriki merebut bola. Buki pun mencoba gerakan yang lain untuk melewati Goriki dan Goriki sendiri di saat itu tahu Buki bakal melakukan heel flick dan berpikir untuk membacanya. Nah, di sisi lain, di saat itu juga perasaan keinginan Kokoro bermain itu tinggi banget. Pokoknya ya dia pengen main juga. Nah, saat gerakan akhir heel flick Buki, Kokoro entah kenapa memasuki tubuhnya dan Buki pun mental gitu aja. Buki tentu marah dan situasinya itu benar-benar Kokoro tinggal menaikkan bola aja untuk heel flick. Goriki yang sudah membaca pun bersiap, tetapi karena ini Kokoro, dia gagal dan bola bergulir begitu saja ke depan. Tapi tentu karena itu Goriki salah membaca dan Kokoro mencoba mengambil bola. Di saat itu juga Kokoro mengingat ajaran dari Noriyasu bagaimana menendang kuat dan jauh. Kau harus berlari dari belakang miring, menempatkan kaki penyangga di samping bola, dan mengayunkan kaki dengan cepat sampai habis. Dan di saat itu juga, Kokoro berhasil mencetak gol pertamanya di pertandingan dengan kesadaran tubuhnya sendiri. Skor pun menjadi 2-0 untuk SMA Takanomiya. Kokoro sendiri pun gak nyangka dan semua orang tentu tambah terkejut dengan gol kedua dari Kokoro. Setelah itu Buki marah-marah kenapa bisa dia keluar. Apa Kokoro membaca mantra untuk Buki keluar? Dan ternyata Kokoro nggak membacanya, hanya saja perasaan ingin bermainnya itu membesar. Dan Buki pun gak nyangka dirinya diusir oleh semangat Kokoro. Nah, di sisi lain, Goriki terkejut karena gerakan dari Kokoro berubah di tengah dan tidak bisa diprediksi sama sekali dan dia sekarang bingung siapa sebenarnya Kokoro. Dan kocaknya Buki juga masih kesal karena aksi dia padahal sedikit lagi malah dia keluar dari tubuh Kokoro. Dan entah kenapa dia jadi ngambek dan berkata terserah, toh aku sudah berhasil menarik perhatian dan selanjutnya terserah kau lakukanlah dengan baik, ayo kita lakukan.
Washinoda yang tertinggal 2 gol membuat para wartawan terkejut, dan Noriyasu pun menghampiri Kokoro dan dia kaget bertanya apa Kokoro kembali ke kepribadian aslinya. Kokoro pun menjawab iya dan mungkin tidak bisa berubah lagi menjadi Buki. Noriyasu pun memasang wajah serius dan menepuk Kokoro. Kalau begitu kau harus berusaha sekuat tenaga karena aku sudah melatihmu dengan keras. Di sisi lain, hal ini membuat pelatih Washinode tambah kesal dengan nomor 9 Takanomiya. Emosinya pun keluar, dia teriak untuk menang gimana pun caranya. Tidak akan ku maafkan kalau kalian tertinggal lebih jauh. Nah, Majima pun sekarang membawa bola dan dihadang oleh Bakuroda. Tentu Bakuroda pede, namun ketika Bakuroda membody Majima, Majima tidak goyah dan bisa bertahan berhasil melewati Bakuroda. Setelah itu Majima memberikan bola kepada Kito yang dihadang oleh Hakanai. Dia pun membual lagi akan menunjukkan perbedaan level antara mereka. Aku akan menunjukkan kemampuan nomor 10 Washinodai, yang dimana dia bergerak cepat dan gokilnya dia melakukan gerakan Cryptone. Tentu semua orang terkejut, tetapi si Hakanai dengan santainya bisa mengikuti gerakan Kito, bahkan dengan mudah mencuri bola darinya. Dia bilang si Kito terlalu lurus dan mudah dibaca. Hakanai pun membawa bola dan Buki memberitahu Kokoro untuk menjadi umpan. Tentu Kokoro bingung dan Buki memberitahu Kokoro untuk memperhatikan sekitar karena semua orang tertuju padanya. Jadi Buki menyuruh Kokoro sengaja menarik perhatian mereka dan menghidupkan rekannya. Teruskan bola yang datang dan gerakan sekitarmu. Itu adalah permainan terbaik yang kau bisa lakukan sekarang. Dan saat Buki menyuruh melepaskan dari penjagaan, Kokoro menjawab gak masalah karena dia sudah belajar di latihan. Aku akan mencobanya. Nah, saat Kokoro dijaga 2 pemain, dia bergerak maju, tetapi itu hanya tipuan karena dia malah mundur untuk mendekat pada umpan Hakanai. Nah, di saat itulah Buki nyuruh Kokoro untuk jangan menghentikan bola, cukup kena bagian luar kaki dan ubah arahnya, langsung jadi pas ke Tamakin atau si Noriyasu. Buki pun menegaskan bahwa Kokoro bisa karena Kokoro sendiri sudah berlatih keras, dan ketika bola menuju Kokoro, di saat itu juga dia memperhitungkan dan memposisikan kakinya, dan ketika bola tiba, bola tersebut berbelok dan langsung menuju pas banget kepada Noriyasu. Kesempatan datang dari arah sayap melalui Noriyasu, dan di saat itu juga Narushima maju ke kotak penalti dan meminta umpan. Goriki pun mengikutinya, tapi oleh temannya disuruh menjaga Kokoro yang sendirian. Goriki pun mencoba membaca lagi seperti sebelumnya. Buki menerima umpan di tengah, tapi ketika Kokoro maju ke tengah, Buki berkata salah atau bukan itu. Dia menyuruh ke belakang ke sisi yang jauh. Ya, meskipun Kokoro nggak setuju, dia tetap pergi ke jauh sisi lainnya. Noriyasu terkejut melihat Kokoro dan dia pun memberikan umpan silang yang tinggi kepada Kokoro. Buki menyuruh Kokoro untuk merubah arah bola itu juga ke belakang. Namun, meski Kokoro kaget dan berkata jangan ngawur, dengan sekuat tenaga dia berusaha dan berhasil tanpa hambatan mengirimkan bola kepada Taizo di belakangnya. Taizo pun sempat terkejut dan dia berlari membawa bola masuk ke kotak penalti. Nah, saat dijaga, dia mengirimkan umpan ke tengah yang dimana di sana sudah ada Narushima. Namun sayangnya dia gagal karena tendangannya jauh ke atas, padahal itu sudah di depan matanya. Noriyasu dan Taizo pun kesal meminta tolong Narushima untuk melakukannya dengan benar. Namun, kocaknya dia malah bilang tendangannya yang kuat dan indah, apakah gawangnya terlalu kecil?
Nah, para wartawan mulai berpikir nomor 9 atau Kokoro mulai bermain sama dengan yang lain. Ini semakin misterius. Dan setelah itu, Kapten Majima menghampiri Goriki dan menyuruh dia untuk pergi maju ke depan. Meski Goriki menolak, Majima terlihat marah dan berkata, "Belajar jika kau mau jadi pemain inti Washinodai." Nah, semua wartawan pun terkejut karena sekarang Kapten Majima yang menghadang Kokoro. Hal ini tentu membuat Buki agak nggak enak dia yang menghadang. Majima sendiri berkata ke Kokoro, "Awalnya aku hanya waspada terhadap Hakanai, tapi sepertinya aku salah," sambil menatap ke Kokoro. Nah, ketika Hakanai membawa bola, si Kokoro yang dijaga Majima melakukan tipuan yang sebelumnya lagi. Tapi ketika dia mencoba untuk menjemput umpan, dia tersusul oleh Majima dan Buki menyuruh Kokoro untuk turunkan pinggul dan pijakan tanah dengan kuat. Namun ternyata Majima dengan mudah merebut bola tersebut dan Buki pun berpikir apapun instruksinya dengan skill Kokoro yang sekarang dia tidak bisa bersaing dengan Majima. Setelah itu Kokoro benar-benar tidak bisa berkutik di hadapan Majima dan Majima pun berkata ke Kokoro seperti pemula. Nah, babak pertama pun berakhir dengan skor mengejutkan. Washinoda yang masuk 4 besar kalah 2 gol dari Takenomiya yang tidak dikenal. Namun mereka mengambil tindakan yang dimana menghentikan nomor 9 oleh kapten mereka. Dan tiba-tiba si Imba wartawan ini bilang ke sempainya dia tahu siapa nomor 9 Takenomiya, yang dimana dia anak yang Buki selamatkan dengan nyawanya. Nah, saat di ruang ganti, meskipun mereka unggul 2-0 berkat Kokoro terlihat sangat begitu kelelahan. Kapten pun berpikir Kokoro sudah kehabisan tenaga dan akan menggantinya. Namun Hakanai menolak itu, tetapi sekarang Bakuroda nggak ingin perintahnya ditolak. Kokoro yang mendengar pembicaraan itu pun gak mau dan dia masih pengen bermain. Melawan orang kuat tembakan saat mencetak gol itu sangat senang sekali. Nah, Noriyasu pun menghampiri Kokoro dan berkata, "Kau sudah hebat." Namun Kokoro menjawab, "Tidak, masih ada yang bisa aku lakukan." Tentu Noriyasu teriak berkata, "Jangan ngawur, kau tidak bisa apa-apa lagi." Tapi Kokoro berkata, "Wantu dengan Noriyasu-kun, aku tidak bisa apa-apa sendirian. Tapi kalau itu hal yang paling ingin aku coba di pertandingan ini." Noriyasu pun terkejut mendengar itu dan dia tersenyum, mau gimana lagi. Nah, saat Kapten Bakuroda menyuruh Kokoro diganti di babak kedua, Noriyasu menyela, berkata bahwa Kokoro masih bisa bermain. Tentu Kapten bertanya apa lagi yang dia bisa lakukan. Dan Noriyasu menjawab, "Itu akan kami buktikan." Next, kita bakal lanjut dan melihat kejutan di babak kedua. Pakai baju